satu gambaran kita untuk bisa saling belajar, saling mengingatkan, dan sharing terkait dengan pelestarian terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan Bang Komet Keris Muntara. Semoga warna perubahan warna dari sebuah logam itu tidak akan terbentuk dengan waktu yang singkat, karena memang ya hukum alam seperti itu. Inilah sobat estimasi tangguh Mataram Sultan Agung. Ini sepuh warnanya. Kalau saya melihat dari pusaka-pusaka yang pengatan sepuh original dan tidaknya itu, kalau sudah diwarang itu saya kelihatannya di bagian gradasi warna, perbedaan antara warna baja dan warna besi itu pasti akan berbeda. Nah, di bagian ini juga kan sudah kelihatan, ini gradasi warnanya di bagian seloroknya itu akan lebih cenderung ke abu-abuan, dan bagian tengah ini kan biasanya besi, ini akan lebih terlihat hitamnya, hitam lekat. Itu salah satu ciri khas dari menangguh ini, tangguh sepuh atau tangguh baru atau tangguh STW, itu pasti sudah akan kelihatan. Untuk tombak yang ketiga, tombak ini cukup istimewa bagi Bang Komet, karena memang kalau menurut Bang Komet sendiri sangat istimewanya itu kenapa? Melihat dari garapnya, dari modelnya, dan ketelitian dari menggarapnya itu sudah kelihatan. Ini saya pastikan ini tombaknya, ini tombak buatan era-era HB, era-era HB, sekitar HB 3 lah, HB 3 kalau melihat dari bentuknya, fisiknya yang gagah. Ini HB, ini juga termasuk tombak jenis tombak sigar jantung. Ini estimasi tangguh HB. Ini tombak yang menjadi salah satu pusaka dalam suatu keraton. Ini juga terlihat dari bagian metuknya. Di bagian metuk ini, metuknya metuk copotan, ini cincinnya ini copokan. Dan itu salah satu termasuk ciri dari jenis tombak HB. Kelihatan toh, gradasi warna pasti akan berbeda. Di bagian seloroknya itu pasti akan berbeda warna dengan yang bagian di sini, bagian besinya. Sudah pasti. Ini tombak sigar jantung dengan estimasi tangguhnya tangguh HB3, dengan pamornya ini pamor merambut, termasuk pamor ngulit semongko kalau udah ini indah sekali, garapnya halus, dan ketelitian dalam menggarapnya itu sangat teliti sekali, dan sembabat gitu loh, pas ikutannya sangat pas gitu kalau dilihat ya, bisa sobat ya. Sangat indah ya. Inilah yang membuat Bang Komet itu cinta dan ingin melestarikan Tosan Aji itu, keindahan, termasuk keindahan dari pusaka-pusaka yang sifatnya itu sepuh. Di zaman dahulu, di era-era dahulu itu ternyata para empu itu dengan keahlian khusus yang cukup tinggi itu bisa menyatukan dari biji-biji besi, biji-biji baja, ataupun dari pamor itu menyatukan, itu sangat menyatu sekali dan rapat sekali. Pamornya kalau orang desa ini saya mengatakan pamor singkir, ini tek merambut. Ini tombak yang ketiga, termasuk era-era nom-noman. Ini tombak sigar jantung, pamornya pamor singkir, adek merambut.
Untuk yang tombak yang terakhir ini termasuk tombak kategori tombak era kamardikan. Era kamardikan bukan berarti era baru, buatan baru, tidak, tapi ini era-era setelah era zaman kemerdekaan, setelah kemerdekaan. Mari kita coba lihat isinya. Inilah sobat jenis tombak. Dapurnya itu dapur bliring lanang. Nah, ini perbedaannya di bagian sini. Di bagian sini tuh kelihatan. Ini termasuk tombak bliring lanang. Estimasinya estimasi Mataram Surakartonan. Estimasi Mataram Surakarta dengan bagian peksinya itu peksi pluntir. Ini di pluntir. Ini juga original sepuh. Sepuh dalam arti sepuh setelah era kemerdekaan. Saya mengatakan mengestimasikan itu kenapa? Dari rabaannya ini, rabaan bilahnya, rabaan geger sapinya, ini kategorinya itu memang tidak terlalu sepuh di era kemerdekaan. Walaupun bukan berarti sepuh loh kemerdekaan, tapi ini termasuk era-era kemerdekaan. Ini juga saya dapatkan dari lokasian langsung, dan lokasian tersebut termasuk orang yang memang mendapatkannya itu warisan simbahnya gitu. Ini tombak jenis bliring lanang. Ini juga cukup indah. Nah, terkait dengan filosofinya itu bagaimana ya? Itu mungkin dari para sobat pemirsa semuanya sudah paham terkait dengan filosofi dari pusaka-pusaka, mungkin sudah paham atau sudah mengetahuinya. Namun untuk bagi para pemula, jenis tombak kalau menurut Bang Komel sendiri adalah merupakan diciptakannya itu memang yang pertama tujuannya sebagai senjata. Kalau Bang Komel mengatakan melihat dari fungsinya itu sebagai senjata tikam jarak jauh. Namun di balik itu sebuah tombak juga mengandung filosofi tersendiri. Tapi pada intinya untuk jenis tombak ya sebagai senjata, karena melihat bentuknya yang memang strategis untuk tikam dengan landean dengan gagang yang panjang itu sangat cocok untuk menikam saat di era-era peperangan dengan musuh. Itu para sobat pemirsa pecinta Tosan Aji dimanapun berada, ataupun yang memang baru mengenal terkait dengan Tosan Aji, semoga saja pada kesempatan malam hari ini, bisa memberikan gambaran sedikit terkait dengan bagaimana cara kita membedakan antara tombak yang memang dikategorikan dalam estimasi sepuh dengan tombak yang diestimasikan era nom-noman dan era-era nom dan era kamardikan. Sebenarnya masalah tangguh itu bisa didasarkan dengan kita yang pertama. Kalau saya menangguh jenis Tosan Aji itu, saya yang menjadi dasar itu saya lihat dari jenis bahan besinya, kemudian dilihat dari gradasi warna, dan yang ketiga dari melihat dari bentuk dan model garapnya. Saya menjadi dasar. Nah, sedangkan ilmu menangguh itu dari orang berbeda, orang itu pasti berbeda karena tinggal jam terbangnya, jam terbang seorang yang menangguh itu sendiri. Karena kita tidak bisa mengestimasikan menangguh sebuah keris atau sebuah tombak itu kita hanya memegang 1, 2, 3, 4, 5 sebuah Tosan Aji itu tidak bisa menjadi dasar. Semakin banyak kita menanting sebuah Tosan Aji, maka itu akan lebih bisa digunakan untuk
menjadi referensi kita untuk menangguh estimasi dari sebuah tosanaji di era-era pembuatannya. Begitu sobat. Sedangkan untuk masalah filosofi dan sebagainya itu mungkin bisa dilihat dari konten-konten Bang Komet sebelumnya, atau nanti kita akan mereview dari filosofi dari sebuah tosanaji. Karena pada dasarnya Bang Komet sendiri melestarikan tosanaji adalah suatu hobi dan memang murni untuk bisa melestarikan dari warisan nenek moyang kita. Seperti ini sobat. Ini adalah murni dari warisan-warisan di era-era zaman dahulu. Era-era di zaman masa orang-orang nenek moyang kita, nenek leluhur kita, nenek moyang kita. Nah, sedangkan ini jika tidak dirawat, dalam arti dirawat dengan arti sebetulnya, yaitu kita lakukan pembersihan pada bilahnya dan apa itu dari karat-karat yang menempel, itu dalam arti yang merawat yang sebenarnya. Kalau Bang Komet mengatakan, kalau orang desa memang kemampuan merawat itu hanya disimpan di lemari itu saja, jadi karatnya akan menumpuk itu sampai ke anak cucu kita nanti, mungkin bilah akan berubah dan akan kemungkinan ya akan punah, yang memang tombak atau keris tosanaji itu termakan oleh karat, oleh usia. Namun kalau kita rawat dalam arti sesungguhnya, kita beri minyak anti karat dan sebagainya, kan ini sebagai bukti bahwa di era dulu juga sudah ada peradaban atau keahlian khusus yang bisa mengolah dari bahan besi, bahan baja dan bahan meteor yang digabungkan menjadi satu, yang akan terbentuk sebuah warisan budaya, khususnya jenis keris dan jenis tombak seperti ini. Oke sobat, terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penjelasan pada malam hari ini kurang jelas dan mungkin ada yang salah menurut para sobat pemirsa dimanapun Anda berada. Mohon maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena untuk penjelasan ini merupakan salah satu gambaran kita untuk bisa saling belajar, saling mengingatkan dan sharing terkait dengan pelestarian tosanaji. Oke, terima kasih telah menonton dari video Bang Komet malam hari ini. Jangan lupa ditekan tombol like, ditekan tombol subscribe dan notifikasinya biar tidak ketinggalan dari konten-konten Bang Komet terkait dengan jenis tosanaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.